Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Kabupaten Banyumas pernah mengalami darurat sampah pada tahun 2018. Menurut data DLH Kabupaten Banyumas tahun 2018, jumlah timbunan sampah lebih dari 4.000 meter kubik per hari. Kondisi tersebut semakin diperparah dengan ditutupnya TPA Kaliori akibat konflik dengan warga karena terjadi pencemaran lingkungan dengan sawah-sawah yang teraliri limbah air sampah, serta sumber mata air warga yang juga mengalami pencemaran. Melalui surat edaran Bupati tahun 2018, pengelolaan sampah dilakukan berbasis masyarakat dengan pola pilah sampah, memanfaatkan sampah, dan memusnahkan sisa sampah. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah Banyumas membangun TPST yang disebut Sistem Pengelolaan Hanggar. Pengelolaan sampah sistem hanggar adalah sebuah cara pengelolaan sampah paradigma baru, di mana pengelolaan sampah tidak lagi menjadi urusan pemerintah saja, namun merupakan urusan seluruh masyarakat penghasil sampah. Saat ini, di Kabupaten Banyumas sudah terdapat 23 TPST yang beroperasi. Salah satu yang berjalan dengan baik adalah TPST Kedung Randu yang dikelola oleh kelompok swadaya masyarakat Randu Makmur. Pasti mampu mengatasi persoalan sampah di Kabupaten Banyumas. Alasannya, kita sudah mencoba 3 tahun ini. Sudah berbagai persoalan, berbagai masalah sudah kita sedikit demi sedikit kita atasi. Yakin sukses, Zero Waste pasti sukses. Pada tahap pertama, sampah dimasukkan ke mesin conveyor, lalu dipilih antara sampah plastik, organik, kain, kayu, kaca, dan lain-lain. Setelah itu, akan menghasilkan sampah organik, sampah anorganik, dan residu. Limbah sampah organik digunakan sebagai pupuk kompos dan sebagai pakan maggot BSF. Pupuk kompos dapat digunakan sebagai produk pemulihan tanah dan tanaman. Sementara maggot dapat dijadikan pakan alternatif untuk ternak ayam atau lele. Melalui kerjasama PT Solusi Bangun Indonesia, produk RDF ini dikirim ke Cilacap sebagai bahan bakar pabrik semen. Selain itu, limbah plastik juga dilelehkan melalui mesin hot extruder yang kemudian dicetak menjadi genteng dan paving. Sementara bahan residu dibakar melalui mesin pirolisis yang ditangani langsung oleh DLH. Iya. Berdasarkan pengalaman tentu saja dari 2019 sampai ke 2022 ini, tentu saja kami sudah melalui berbagai pengalaman tentang pengelolaan sampah. Iya,
Pasti dapat, karena kami ada kepentingan untuk pemberdayaan masyarakat lingkungan untuk bisa menaikkan tidak hanya ekonomi pendapatan masyarakat, tapi juga menaikkan derajat. Artinya yang mungkin di dalam zaman dulu itu mengatakan pemulung, kami juga bukan lagi pemulung yang seperti panjenengan lihat di tempat lain pemulung liar, tapi kami lebih suka dianggap pejuang sampah. Sebelum beroperasinya TPA BLE, ada sekitar 140 truk sampah per hari yang masuk ke TPA. Namun, sekarang hanya sekitar 24 truk. Nantinya, Pemkab Kabupaten Banyumas terus berupaya untuk mengurangi sampah dan pada akhir 2022 ditargetkan sudah tidak ada lagi sampah yang menumpuk. TPA BLE merupakan tempat pemrosesan akhir sampah berbasis lingkungan dan edukasi. Tidak hanya fokus pada 3R, melainkan juga dilengkapi kolam renang, pabrik plastik, kolam ikan, dan fasilitas lainnya. Ya, pesan kepada masyarakat, laksanakan atau ikuti program pengelolaan sampah yang sudah berbagai pola diluncurkan, antara lain dengan pola salin mas, ada juga ekobrik, ada juga sekarang cek nyong. Ketika masyarakat sudah siap semuanya seperti itu, zero waste tercapai di tahun ini. Pasti dengan hanggar yang semakin dilengkapi berbagai mesin ya, sudah pasti zero waste.